Misalnya presiden bilang taat konstitusi, tetap aja ada orang yang bertanya, ya kalau konstitusinya dirubah bagaimana? Sehingga semua legasi warisan beliau itu tidak habis, tidak hapus oleh isu-isu yang tidak perlu, termasuk oleh isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, atau penambahan periodisasi presiden. Halo, ketemu lagi dengan siaran mikrofon Hasan Nasbi. Kali ini dalam episode ke-28 dengan adsen yang sudah tidak boleh disebutkan lagi. Kali ini saya akan masih bicara soal isu yang masih hangat lah ya. Cukup lama ini hangatnya, sudah berminggu-minggu cukup hangat, yaitu soal penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, atau penambahan periodisasi presiden, karena makin kesini isunya makin melebar kemana-mana. Jadi mungkin kita coba bahas ya isu-isu yang berkembang terakhir ini seputar hal itu. Silakan, saya mau lihat apa pertanyaan pertamanya. Menebak-nebak itu ya spekulatif ya. Tapi coba kita membayangkan kalau misalnya itu kita, diri kita lah. Diri kita yang berada dalam kekuasaan cukup lama, kemudian sanggup nggak kita membayangkan kalau tiba-tiba kita nggak lagi berada dalam kekuasaan. Menurut saya sebagian besar orang itu ketika sudah berada dalam kekuasaan cukup lama, itu akan mulai gamang ketika menjelang akhir-akhir periode masa jabatannya berakhir. Karena ya mungkin akan sulit membiasakan diri atau membayangkan bagaimana saya tidak lagi, kalau saya tidak lagi berada di dalam kekuasaan. Pak Jokowi kan cukup lama ya berada dalam kekuasaan. Kalau misalnya dihitung-hitung kurang lebih 20 tahun lah beliau berada di dalam kekuasaan. Sejak dari mulai jadi wali kota Solo sampai kemudian menjadi presiden dua periode. Dan selalu berada di dalam kekuasaan. Artinya kekuasaan ini kan memang menyenangkan juga gitu. Kalau kekuasaan itu tidak menyenangkan, orang tidak akan berebutan gitu. Jadi ada orang yang mengubahnya menjadi sebuah hal yang altruistik, ini pengabdian, ini pengorbanan. Iya, tapi kekuasaan juga menyenangkan, ya. Jadi karena dia menyenangkan, kemudian orang berebutan untuk mendapatkannya. Kalau kekuasaan yang pengabdian itu menurut saya tuh ketua RT. Jadi orang nggak rebutan tuh jadi ketua RT. Jadi orang itu malah nyodor-nyodorin orang gitu, tolak-tolak gitu. Jangan saya deh, orang ini aja. Karena itu memang betul-betul pengabdian. Lebih banyak pengorbanannya dibandingkan hal-hal yang menyenangkannya. Nah, ini orang-orang yang misalnya sudah terlalu lama berada dalam kekuasaan, itu mungkin mencoba berpikir bagaimana supaya saya tidak totali keluar dari kekuasaan. Kayak misalnya kayak di Timor Leste gitu. Orang yang habis masa jadi Perdana Menteri itu mikir jadi apa ya? Saya kalau habis jadi Perdana Menteri, saya jadi presiden. Gitu. Ada yang orang habis jadi presiden di Timor Leste kemudian merasa saya habis jadi presiden jadi apa ya? Dia jadi Perdana Menteri habis itu. Jadi bolak-balik aja, kayak misalnya Sanana pernah jadi presiden, habis itu jadi Perdana Menteri. Ramos Horta habis jadi Perdana Menteri, dia saya jadi presiden deh habis ini. Taur Matanruak juga begitu, presiden, Perdana Menteri, presiden. Araujo juga begitu di Timor Leste. Tapi itu kan Timor Leste. Di Filipina juga pernah ada misalnya Joseph Estrada. Dia jadi presiden 98 sampai 98 sampai 2001. 2001 dia diimpeach, kemudian 2007 dia masuk penjara. Tapi tahun 2013 dia keluar penjara, dia bingung. Saya pernah jadi presiden tapi mau ngapain habis ini? Dia maju wali kota Manila dan menang, terpilih tahun 2013.
13. Jadi memang banyak orang yang sulit untuk membayangkan kalau misalnya dirinya tidak lagi berada dalam kekuasaan, dan itu manusiawi menurut saya. Putin sempat turun jadi Perdana Menteri, digantikan oleh Medvedev, habis itu jadi presiden lagi sampai sekarang gitu. Xi Jinping berusaha untuk mengubah siklus kepemimpinan di Partai Komunis sehingga dia bisa lebih periodisasinya bisa ditambah. Erdogan juga berusaha untuk memperpanjang masa jabatannya. Jadi banyak negara itu juga melakukan hal yang seperti itu, tapi sepertinya itu bukan negara yang patut kita tiru. Bukan negara-negara yang patut kita contoh. Nah, tugas kita sebagai, kalau untuk orang yang sedang berada dalam kekuasaan, ini tidak hanya bicara soal Pak Jokowi, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar Pak Jokowi. Tentu sulit mereka membayangkan dirinya kalau Pak Jokowi tidak berkuasa lagi. Saya berada di mana? Nah, supaya saya tetap ada dalam kekuasaan, maka Pak Jokowi harus tetap jadi presiden. Apakah itu diperpanjang atau periodisasinya ditambah. Nah, kita berharap mereka mampu membayangkan itu mungkin agak naif, ya. Jadi kita yang orang-orang yang ada di luar sini, masyarakat yang ada di luar sini yang harus berbicara, yang harus bersuara, agar yang bisa mengasih bayangan sama mereka bahwa ini memang sudah selesai. Dan Anda yang sudah mendapatkan amanah dari masyarakat, kepercayaan dari masyarakat, ketika periodisasinya selesai, ya sudah selesai. Jangan kemudian mencoba mencari cara untuk menambah, memperpanjang yang itu risikonya terlalu besar buat bangsa dan negara kita. Karena kita sudah terbiasa dengan siklus yang cukup mapan, 2 periode, 1 periodenya 5 tahun, gitu ya. Periodisasi ini sudah cukup mapan selama lebih dari 20 tahun, dan kita tidak masalah dengan ini. Jadi kan kita tidak perlu cari masalah-masalah baru. Lebih baik kita mikirkan masalah yang betul-betul jadi masalah. Masalah minyak goreng, gitu kan. Masalah harga kebutuhan pokok, masalah pembangunan dasar misalnya, yang lain. Jadi kita masih cukup banyak masalah yang perlu dipikirkan, dan ini rasanya tidak perlu kita jadikan masalah. Nah, cara supaya tidak menjadikan masalah ya nggak usah diubah. Jadi selesaikan saja dengan sesuai dengan aturan yang saat ini berlaku. Jadi apakah Pak Jokowi tergoda atau tidak? Menurut saya tergoda pun itu manusiawi. Cuman tugas kita adalah mengingatkan bahwa ini nggak baik, ini nggak bagus. Jadi masyarakat yang di luar yang masih bisa membayangkan ini dengan jernih itu harus bersuara, memberitahu kepada orang-orang yang sehari ini ada dalam kekuasaan bahwa isu ini tidak konstruktif buat bangsa, tapi malah destruktif buat bangsa, gitu. Kalau dari semua pollster yang kredibel, menurut saya memang tentu ada yang pro penundaan pemilu, tentu ada. Yang pro untuk perpanjangan masa jabatan tentu juga ada. Yang pro menambah periode, saya yakin juga ada. Dan memang hasil survei menunjukkan yang dukung itu ada. Tapi kalau kita bicara demokrasi kan memang ukurannya seberapa besar? Mayoritas-kah atau minoritas? Nah, mayoritas masyarakat hari ini 60, kalau kita berdasarkan hasil beberapa survei mungkin antara 60, rentangnya 60 sampai 70% masyarakat itu ingin pemilu ini seperti apa adanya, per 5 tahun, ya kan? Periodisasi kepemimpinan seperti yang ada sekarang, maksimal 2 kali periode. Dan yang setuju itu walaupun jumlahnya cukup signifikan, tapi kan tidak signifikan. Tidak mayoritas. Jadi yang mayoritas seperti itu. Jadi kalau misalnya ada statement dari Opung yang bilang 110 juta big data yang mendukung penundaan pemilu atau mungkin mendukung penambahan periode, kemungkinannya 2 ya menurut saya ya. Pertama mungkin salah lihat datanya, ya. Mungkin angka-angka di data itu tertulisnya nggak gitu jelas, jadi salah ngambil kesimpulan. Itu menurut saya kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua slip of tongue.
Slip of tongue itu ya mau bilang mau bilang 1 juta kesebut 110 juta, mau bilang 11 juta kesebut 110 juta. Ya dua kemungkinan itulah, slip of tongue atau salah baca data. Memang mungkin yang ada masyarakat Indonesia yang menjadi pengguna internet itu mungkin ya sudah di atas 100 juta. Ya, sudah di atas 100 juta. Tapi kan nggak semuanya ngomong politik. Yang ngomong politik ini kan nggak banyak. Apalagi punya pikiran untuk menunda pemilu, apalagi punya pikiran untuk memperpanjang masa jabatan atau menambah periodisasi jabatan. Yang kepikiran itu pasti lebih nggak banyak lagi, pasti lebih sedikit lagi. Menurut saya orang yang bicara politik itu kalah jauh dengan jumlah arminya artis Korea gitu. Oh itu kalah jauh lah itu. Arminya artis Korea itu kalau lagi bersemangat itu bisa bikin hang aplikasi perbankan gitu. Bisa bikin ngadat aplikasi perbankan saking banyaknya. Bahkan misalnya orang yang membicarakan soal gosip-gosip para selebritis gitu ya, para selebgram, seleb YouTube gitu, itu jauh lebih banyak daripada orang yang bicara politik. Dan lazimnya di Indonesia yang data yang disedot itu kan paling data Twitter. Yang terbuka datanya itu kan data Twitter. Twitter ini kan cuma 4-5% populasi aja yang menggunakan Twitter. Itu pun sebagian besar tidak bicara politik. Harus dicatat sebagian besar tidak bicara politik. Ya tapi kalau bicara misalnya ada sekian belas ribu, sekian ratus ribu orang bicara politik masih masuk akal. Di antara yang sekian ratus ribu itu yang bicara politik mungkin ada sekian persen yang dukung penundaan pemilu dan sejenisnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya 110 juta itu kalau nggak salah lihat data ya slip of tongue. Kalau hasil dari jumhur surveyor, para pollster yang terpercaya, hari ini sebagian besar masyarakat itu ingin pemilu dilakukan seperti sedia kala dan periodisasi masa jabatan itu tetap dijaga seperti yang berlaku saat ini gitu. Ya anggaran buat dihemat-hemat tuh buat apa gitu. Anggaran kan memang buat dihabiskan. Anggaran negara itu kalau dihemat-hemat tuh buat apa? Kan belanja negara itu punya impact yang sangat besar terhadap perekonomian kita. Kalau negara menghemat-hemat belanja, impact-nya buat perkembangan ekonomi kita juga kecil. Bahkan saya kan orang yang mendukung pembangunan IKN, belanjanya besar. Nah, belanja besar IKN menurut saya bukan harus dipertentangkan dengan biaya pemilu. Kan ada yang mempertentangkan. Jadi lebih baik IKN-nya aja yang ditunda sementara pemilunya jalan terus. Menurut saya dua-duanya jalan terus aja. IKN bisa jalan terus, ada uangnya, atau bisa dicari uangnya. Kemudian pemilu juga bisa jalan terus karena ada uangnya atau bisa dicari uangnya. Karena pemilu ini kan perintah konstitusi. Nah ini yang penting. Pemilu ini perintah undang-undang dasar. Jadi kalau perintah undang-undang dasar at all cost kita kerjakan dong. Ya apapun risikonya kita kerjakan. Kecuali alasannya kita betul-betul nggak punya uang. Kalau kita betul-betul nggak punya uang berarti semuanya juga nggak jalan. Pemilu nggak jalan, IKN nggak jalan, ini nggak jalan, itu nggak jalan gitu. Jadi kita hanya bayar gaji pegawai aja gitu. Ya kalau kita betul-betul nggak punya uang. Tapi hari ini kan kita punya uang. Ada surplus ekspor, ya kan perdagangan kita cukup tinggi nih, tertinggi nih. Harga CPO lagi bagus di luar, harga batu bara lagi bagus di luar. Jadi negara juga punya pungutan luar biasa besar dari dua komoditi itu. Jadi kalau misalnya karena tidak ada uang menurut saya tidak tepat lah ya. Karena ini juga bukan dalam konteks penghematan. Karena belanja pemilu itu efeknya ke masyarakat. Ada jutaan orang yang bekerja untuk pemilu itu. Artinya ada jutaan lapangan kerja yang terbuka untuk itu. Kita punya 812.000 TPS ya. Satu TPS 5 orang aja yang kerja. Ya, yang kerja itu berapa juta yang diserap pekerjaan. Belum lagi infrastruktur yang jauh di atasnya. Belum lagi vendor-vendor ya, vendor pengadaan kertas suara, distributor, vendor logistik, macam-macam itu. Ya, vendor IT, banyak sekali lapangan pekerjaan dan itu efeknya luar biasa, multiplier efeknya luar biasa terhadap masyarakat. Jadi belanja pemilu itu bukan buat dihemat-hemat menurut saya. Efisien oke, tapi ketika uangnya dibelanjakan itu yang dapatkan berkahnya juga masyarakat. Begitu menurut saya.
Saya sebagai orang yang mendukung Pak Jokowi sejak tahun 2012 itu pengen Pak Jokowi selesai dengan elegan, tanpa menyisakan cerita-cerita yang semacam inilah. Kan akhirnya menjelang akhir masa jabatan ada tuduhan-tudingan yang tidak enak lah terhadap Pak Jokowi. Sementara jasa Pak Jokowi itu sangat besar buat negara ini. Legasi-legasinya Pak Jokowi yang begitu banyak nanti ketutup oleh isu-isu yang sebenarnya ini nggak perlu. Sangat tidak perlu untuk dikeluarkan dan dipergunjingkan. Jadi kalau selama ini bahkan Presiden sudah menyatakan berkali-kali tapi masyarakat masih tetap menggunjingkannya, mungkin memang perlu pernyataan yang lebih tegas dan lugas sehingga tidak perlu dipergunjingkan. Misalnya Presiden bilang taat konstitusi, tetap aja ada orang yang bertanya, ya kalau konstitusinya dirubah bagaimana? Kan begitu. Tetap aja ada orang yang masih curiga terhadap pernyataan tersebut. Menurut saya mungkin pernyataannya nggak perlu pakai taat konstitusi dan segala macam. Nggak apa-apa mungkin nggak taat konstitusi. Bahkan kalau konstitusinya diubah sekalipun, tapi Pak Jokowi menyatakan diri, saya sudah jadi presiden 2 periode dan saya akan selesai di tahun 2024. Nah kalau kayak gitu orang mungkin menurut saya tidak akan berdebat lagi. Kalau mau ditambah juga saya taat konstitusi, saya patuh pada konstitusi dan saya akan selesai di tahun 2024. Jadi orang tidak ada punya pergunjingan lagi dan Pak Jokowi bisa selesai dengan elegan dan dengan baik di Republik ini. Baik, mungkin hanya itu ya yang bisa saya ulas hari ini. Semoga ke depan kita tidak lagi diributkan dengan isu-isu seperti ini, karena buat saya ini merusak legasinya Pak Jokowi. Kita berharap kita punya presiden yang banyak membangun, banyak meninggalkan jejak-jejak kebaikan, pembangunan, monumen-monumen yang kita banggakan nanti di Republik ini, sehingga semua legasi warisan beliau itu tidak habis, tidak hapus oleh isu-isu yang tidak perlu, termasuk oleh isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, atau penambahan periodisasi presiden. Semua orang yang mendukung dan sayang sama Pak Jokowi harusnya berani speak up soal ini. Bukan persoalan loyal atau tidak loyal sama presiden. Menurut saya, ketika kita sayang sama seseorang, kita mendukung seseorang, maka kita harus jaga dia supaya tidak tergelincir dari jalur konstitusi. Terima kasih.